So the program for the young and family audiences, and also the competition for the young Korean choreographers. So if you have a dance performance that you are interested to show to not only Korean audiences but also the international delegation, you're very welcome to contact us, and then so that we can expand our connection that was beautifully started here in SIPA. So let's see. Thank you very much. Pada hari ini dengan istimewa diundang dalam program SIPAMAS atau program festival yang sangat penting di Kota Solo maupun di Indonesia. Jadi Festival Pride Indonesia tahun ini masuk tahun yang ke-11. Sebuah festival rakyat yang memang digelar setiap tahun melibatkan lebih dari 1.000 sampai 1.500 artis-artisan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi Festival Pride Indonesia ini sebuah festival yang dimulai tahun 2014, yang tahun 2014 ini tahun lalu bersistem festival dengan pusat umbrella festival di Chiang Mai. Jadi sejak hampir 6 tahun ini Festival Pride Indonesia menjalin satu kerjasama dengan pusat umbrella festival di Chiang Mai. Jadi ini satu kerjasama dua festival payung besar di Asia yang membangun satu program sinergi antara Indonesia dan Thailand. Ya, program Sister Festival ini satu program di mana memang setiap tahun pada bulan Januari di Busan ada satu festival payung terbesar di Asia yang selama 3 hari festival ini digelar di satu jalan besar di Chiang Mai, dan festival payung bisa menjadi bagian penting dari festival itu bagaimana kita mempresentasikan satu keanekaragaman payung dari Sabang sampai Merauke, baik itu pameran maupun pertunjukan di forum itu. Dan pada bulan September nanti di Festival Payung yang ke-11 nanti akan ada artis-artisan dari Chiang Mai yang datang ke Solo untuk juga mempresentasikan payung-payung dari Thailand maupun pertunjukan maupun festival di Solo. Jadi salah satu visi yang kita sedang program ke depan adalah membangun sebuah program Asian Umbrella Community yang memang di Asia itu dari Kamboja, Vietnam, Cina, Thailand, India itu punya tradisi payung yang juga sangat panjang dan sangat indah. Dan ini dalam setahun terakhir ini kita mencoba membangun satu kerjasama di Asia di beberapa negara, terutama yang sekarang dengan Thailand, India dan Jepang. Dan kita tahun depan akan mengikuti program di Cina, satu program Umbrella Cina Festival. Kita akan sedang membangun satu budaya Asia melalui payung secara internasional, melalui satu program pertunjukan seni, baik itu workshop, pameran maupun perjalanan seni. Jadi program Asian Umbrella Community menjadi satu dialog budaya antara negara-negara Asia yang punya basic tradisi payung. Jadi kalau bicara payung itu sebenarnya sama ya, itu pusaka budaya yang kita selalu melihat ada keris, ada batik, ada gamelan. Tapi payung ini sesuatu yang sebenarnya hampir terlupakan. Sedangkan desa-desa payung di Indonesia itu hampir semua punah semuanya. Hanya ada beberapa dan kita mencoba melalui payung ini kita ketengahkan lagi. Kalau kita lihat di Candi Borobudur Temple, sejak abad ke-8 itu sudah ada relief-relief tentang payung ada di sana. Sebenarnya payung itu sudah berabad-abad ada, dan kalau kita lihat hampir di candi-candi di Jawa itu sudah ada relief-relief tentang payung tradisi Nusantara. Festival payung mencoba mengangkat kembali budaya payung itu dan hadir. Karena kalau kita lihat desa-desa payung di Nusantara sekarang sudah mulai tidak ada, dan kita mencoba mengetengahkan lagi. Pemerintah Indonesia mendorong ada batik, ada gamelan, keris, tapi payung hampir dilupakan. Kita mencoba melalui festival ini membangun payung sebagai tradisi Nusantara dan khasana budaya Indonesia, dan kita mencoba membangun satu sinergi dengan negara-negara Asia yang punya tradisi umbrella, tradisi payung yang ada. India punya umbrella yang berbeda, Cina, Jepang, Kamboja, Vietnam, dan juga negara-negara Asia yang punya tradisi payung yang luhur juga. Kita mencoba mengetengahkan itu. Program ini kita mencoba membangun satu ide gagasan yang bisa bersharing, bagaimana kita saling bersinergi di negara-negara ini. Lanjut. Ya, Festival Pride adalah sebuah festival rakyat.
folk festival yang memang konsep konsep kuratorianya memang tidak seketat festival biasanya, karena memang ini satu festival yang memberikan kesempatan pada para seniman, para artisan dari Sabang sampai Merauke di Indonesia untuk tampil dari satu panggung besar. Banyak seniman maupun artisan di Indonesia kadang tidak masuk dalam panggung-panggung festival besar. Kita mencoba melalui festival payung, sebuah festival payung itu menerima mereka masuk dalam satu festival payung bisa. Mengapa di setiap festival kita rata-rata ada 1.000 seniman musik, tari, dan artisan profesional selalu hadir di festival payung untuk memberikan satu presentasi ke mereka. Mereka datang ke Solo dengan biaya sendiri. Mereka cari hotel sendiri. Ini proses-proses ini sebenarnya saya agak terinspirasi dengan Festival 5 Gunung di Magelang. Bagaimana peserta itu hadir karena ada sifat kegotong royongan. Dan kita coba melalui festival payung ini ada 1.000 seniman tahun ini yang hadir dari Sabang sampai Merauke. Mereka transportasi sendiri, mencari hotel sendiri. Mereka menampilkan payung-payung tradisi yang ada di Indonesia yang sekarang hampir punah. Dan mereka tampilkan ada satu presentasi besar melalui satu pertunjukan seni, pameran, workshop, dan kegiatan-kegiatan lain. Satu sharing tentang keanekaragaman budaya payung di Nusantara. Dan tahun ini kita ada tamu dari Thailand. Kita bersama di festival yang menjadi bagian dari program Sister Festival dengan kita sejak 7 tahun terakhir ini. Ya, ini salah satu basis ekonomi kreatif yang kita tumbuhkan dari waktu ke waktu, yang memang ini kita mencoba melalui payung ini, desa-desa payung mulai tumbuh kembali. Kalau kita lihat di desa Juwiren Klaten itu mungkin 7 tahun lalu kondisi payung sudah mulai menurun. Tahun ini mereka sudah menjadi salah satu destinasi pariwisata yang paling ramai di Jawa Tengah. Melalui festival ini kita ingin menumbuhkan kehadiran desa-desa ini mulai tumbuh kembali, mulai bangga terhadap payung sebagai tradisi Nusantara yang mulai punah. Karena ini kita lihat sejarahnya sudah panjang sekali ya, dari abad ke-8 aja sudah ada, dan sekarang kondisinya memprihatinkan. Kita dorong melalui festival ini terus ada, bukan hanya melibatkan para pengrajin. Festival payung juga selalu ada pertunjukan tari, musik, fashion, juga ada pameran, workshop, dan kita setiap tahun selalu melahirkan satu buku tentang payung. Tahun ini akan ada buku ketiga kita yang mengetengahkan tentang keanekaragaman payung Nusantara. Jadi ini yang tidak ada, kita jarang sekali melihat buku tentang payung. Festival payung selalu melahirkan buku ini untuk bagaimana kita bisa melihat payung tradisi, payung yang ada di kerajaan, payung yang ada di pesisiran, dan sebagainya. Ini salah satu upaya kita untuk mendorong bukan hanya batik, bukan hanya keris, bukan hanya gamelan, tapi payung juga menjadi satu kasanah yang harus kita dorong menjadi kasanah Nusantara. Dan ini ternyata bersinergi dengan ada di Asia ini, India, Cina, Jepang, Kamboja, Vietnam juga ada tradisi payung yang sangat kuat sekali. Ini yang sedang kita bangun, yang kita sebut tadi ASEAN Umbrella Community, yang tahun ini sudah kita rintis. Tahun depan, tahun 2025 akan kita launching di Solo. ASEAN Umbrella Community menghadirkan negara-negara itu bisa berpamer di kota Solo, dan tahun depan bertema tentang bambu. Dan karena tradisi bambu itu menjadi sangat penting dalam pembuatan payung tradisi kita. Ya, ini festival payung yang akan kita gelar nanti 678 di Taman Balai Kambang. Di festival tanggal 678 ini kita akan menggunakan satu area Taman Balai Kambang sekitar 10 hektar. Di taman kota, panggungnya semua taman itu akan kita gunakan menjadi panggung. Jadi ada panggung besar, tapi di bawah pohon-pohon yang ada di Taman Balai Kambang akan menjadi panggung dari setiap komunitas itu. Dan peserta bisa memilih, saya pengen pentas di bawah pohon, saya pengen pentas di bawah sini. Ini menjadi satu ekspresi bahwa seniman itu punya ruang tersendiri dalam mengekspresikan pergerakannya. Di samping ada pameran dan sebagainya. Jadi ada banyak kegiatan di sini. Mudah-mudahan menjadi satu bentuk kreasi ya. Karena kalau bicara festival payung di Solo tempatnya kita berfestival. Dan ini akan melibatkan hampir 1.500 seniman dan artisan se-Indonesia untuk hadir di Kota Solo, dan juga dampak kreatif ekonomi bagi masyarakat Kota Solo. Mungkin bisa diputar sedikit klip yang kita lihat.